Tikbut, kali ini kita berada di kota pempek Palembang. Karena itu, gak lengkap nih rasanya kalau kita belum cobain pempek langsung dari pusatnya. Perubahan dan perkembangan yang terjadi begitu cepat menuntut insan pendidikan untuk selalu siap beradaptasi dengan perubahan dalam meningkatkan beberapa kompetensi tertentu yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, sikap, dan psikomotorik, tetapi juga ada value atau nilai yang melengkapi kompetensi peserta didik. Lalu bagaimana adaptasi yang ada di kota Palembang? Terus ikuti Laras karena Laras akan mengunjungi salah satu sekolah yang ada di kota ini. Tikbut, saat ini Laras sudah berada di Sekolah Dasar Negeri 45 Palembang. Gimana sih cara pendidik di sini untuk melakukan adaptasi pendidikan terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi saat ini? Yuk langsung aja kita masuk. Di sekolah kami, di SD Negeri 45 Palembang, kegiatan belajar mengajar di sekolah kami ini saat ini berfokus pada pengembangan karakter dan kemampuan akademis siswa. Diiringi dengan pendekatan berbasis teknologi yang semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Kami sangat bangga dengan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan siswa sebagai individu yang mandiri, kreatif, dan berpikiran kritis. Salah satu guru kami juga mengikuti program APEX 2024 yang diselenggarakan oleh Beskap Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar berbasis teknologi. Ini adalah langkah penting bagi kami untuk terus menginspirasi siswa dan mendapatkan pembelajaran yang lebih interaktif. Dengan kolaborasi dan inovasi, kami siap membangun generasi yang unggul, guru hebat, Indonesia kuat. Terima kasih. Ibu seneng banget bisa langsung ngobrol-ngobrol nih, langsung dari SD Negeri 45 Palembang. Ibu, ini Laras boleh sambil lihat-lihat ya, kita sambil jalan-jalan, ayo. Ibu, jadi sebetulnya Laras kesini itu mau menggali lebih dalam terkait pengalaman dan juga cerita-cerita yang ada di sekolah ini, boleh ya Bu? Boleh. Nah kalau gitu, boleh diceritain nggak Bu, gimana karakteristik pembelajaran dan juga karakter peserta didik yang ada di sekolah ini Bu? Oke, alhamdulillah ya, kami di sini menggunakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi kami langsung imbaskan kurikulum itu di kelas 1, 2, kemudian kelas 4, dan 5. Kalau memang nanti tidak ada perubahan kurikulum, insya Allah kami akan lanjut ke kurikulum yang telah ditetapkan ini untuk di kelas selanjutnya. Iya. Kalau dari karakter peserta didiknya sendiri nih Bu, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kayak gimana Bu? Di sini anaknya sangat antusias ya dalam pembelajaran, sangat senang, gembira. Apalagi misalnya lagi kegiatan proses pembelajaran di kelas. Berarti cara gurunya mengajar menarik ya Bu? Menarik ya. Kalau misalnya ini nih Bu,
ada nggak sih tantangan yang memang paling sering dihadapi nih oleh Ibu selaku tenaga pengajar? Dan mungkin ada nggak tantangan yang paling besar yang memang Ibu hadapi di sini? Ada beberapa sih tantangannya. Yang pertama itu dalam siswa di sini kan tidak seluruhnya ya, masih ada yang ekonominya kurang kan, misalnya bagian keuangannya. Jadi kami mensiasati ya alternatif ini menggunakan sumber daya alam yang ada. Jadi memanfaatkan kan, jadi orang tua itu tidak mengeluarkan uang lagi untuk lakukan proses pembelajaran. Oke. Berarti tantangannya hanya itu aja atau ada tantangan besar yang lainnya yang mungkin itu aja Mbak, cuma saat itu. Jadi metode khusus yang digunakan oleh sekolah pun menggunakan alternatif tadi ya Bu, pemanfaatan sumber daya alam yang ada supaya tidak membebankan biaya lagi kepada orang tua murid gitu. Nah Bu, kalau dukungan dari pemerintah daerah sendiri gimana nih untuk pengembangan pendidikan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 45 ini? Apa yang paling terasa dan paling berpengaruh? Untuk sejauh ini ya, pemerintah sangat support ke SD 45 ya. Contohnya baru-baru ini gedung kami direnovasi. Oh ya? Area yang mana Bu? Dari gedung sini Mbak ya, dari sini sampai ke atas itu sudah direnovasi. Dari plafon hingga lantai. Kemudian kami mendapat juga kursi, kemudian meja siswa agar proses pembelajaran tuh lebih nyaman, lebih kondusif kan. Jadi anak tuh lebih semangat ya, belajar karena kursi-kursi baru kan. Kami harapkan juga untuk pemerintah agar dapat memberikan bantuan Chromebook untuk SD 45 agar teknologi bisa diterapkan di SD 45 ini lebih maksimal ya Mbak. Amin, semoga nanti akan ada dukungan lebih lanjut ya Bu ya dari pemerintah untuk penerapan teknologinya ke depannya. Ibu kalau boleh mungkin kita bisa keliling ke sebelah sana nggak? Laras mau lihat. Boleh Mbak, kita lihat situ. Yuk. Ibu, kalau di sebelah sana itu apa, Bu? Oh, kalau di sebelah sana kantin sehat. Kantin sehat tuh maksudnya makanan yang dijualnya yang sehat-sehat atau iya, yang sehat. Yang bukan yang cepat saja ya, kayak yang renteng-rentengan itu ya. Tapi memang dibuat khusus. Kayak misalnya nasi gemuk, kemudian risol, tanpa ada yang menggunakan pemanis buatan. Jadi makanan sehat. Jadi anak-anak jajannya nggak sembarangan ya. Iya. Ibu, tadi kan yang Ibu sampaikan itu terkait siswa-siswanya kan seneng ya, happy terkait proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah ada suatu ciri khas atau keunikan sendiri nih dari guru-guru dalam proses mengajar mereka? Alhamdulillah ya ada. Guru di sini rata-rata mengikuti pembelajaran di luar. Contohnya Ibu Ulir ya, baru saja pulang dari Jakarta itu melaksanakan kegiatan APEK. Mengikuti program APEK kemarin ya di Jakarta. Itu sudah diimbaskan kepada guru-guru di sini. Jadi kami mendapat ilmu lagi untuk dalam proses pembelajaran. Contohnya mengikuti anak-anak mengikuti membuat hologram, kemudian menggunakan zip quiz dalam soal semester soal ulangan. Iya. Ya memang karena dari program APEX kemarin itu sendiri kan yang lebih ditekankan terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ya. Gimana caranya supaya anak-anak tuh happy dengan metode pembelajaran yang variatif, jadi nggak membosankan gitu. Nggak lihat papan tulis kan, jadi lebih bawa HP mereka. Gitu. Nah Bu, kalau gitu boleh nggak Laras ngobrol sama salah satu peserta didik yang ada di sini supaya bisa kita tanya langsung nih pengalaman mereka tuh gimana sih dengan metode pembelajaran itu? Boleh Mbak, boleh. Boleh. Ada sini Mbak. Hai, halo. Kenalan, aku Laras. Aku Fadil. Fadil kelas berapa? 6. Kelas 6. Nah, Fadil seneng nggak sih dengan proses belajar yang Bapak Ibu Guru kasih? Kan katanya lagi banyak kuis, permainan-permainan kayak gitu. Senang Kenapa seneng? karena kita bisa belajar sambil bermain. Sambil main, jadi lebih happy, nggak bosan? Iya. Jadi lebih fokus nggak? Iya. Kalau soal-soal yang dikasih tetap bisa kejawab meskipun Bisa. sambil bermain. Jadi gampang diingat pembelajarannya. Iya. Nah, kalau sekarang apa nih yang paling diingat dengan pembelajaran yang seperti itu? Tematik. Tematik kayak gimana Bapak Ibu itunya? Masih soal tentang pelajaran PPKN atau SPK.
Jadi memang harus diselipkan game-gamenya ya, biar Fadil sama teman-teman nggak bosan. Kalau teman-teman seneng nggak? Kayaknya senang. Kayaknya senang karena mereka happy. Iya. Nah kalau kayak gitu, Fadil semangat terus belajarnya. Nanti Bapak Ibu Guru bakal ngasih games-games lain, terus juga permainan-permainan lain di kelas biar Fadil sama teman-teman nggak bosan ya. Ya. Ada kayak gitu. Makasih. Iya. Oke, jadi senang banget ya Bu, kelihatan dari para peserta didik juga antusias gitu. Kita pun sebagai guru happy karena mereka nyaman dengan proses pembelajarannya. Nah Bu, kan ada beberapa materi yang memang ternyata bisa langsung diimplementasikan. Tadi dari Bu Ulil yang mengikuti program Apex itu ya Bu. Nah, dari materi-materi yang memang diadaptasi oleh Bu Ulil yang didapatkan dari Apex kemarin nih Bu, dukungan apa aja sih yang memang diberikan baik dari sekolah, pemerintah, ataupun pihak-pihak lain kepada para pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 45 ini untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengajar? Dengan adanya pelatihan, kemudian pemerintah kan memberikan pelatihan, kemudian ada pelatihan dari webinar, seminar, itu baik yang offline dan online. Jadi itu juga mendorong kemampuannya untuk terus meningkat ya Bu ya? Iya, jadi guru tuh terus belajar Iya. dengan teknologi yang ada saat ini kan, jadi semakin maju, jadi anak-anak juga semakin senang dengan teknologi yang diterapkan di proses pembelajaran. Oke, betul-betul Bu. Nah, dari data yang Laras baca nih Bu, yang didapat dari rapor pendidikan di tahun ini, tahun 2024, kemampuan literasi itu kan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Sekolah Dasar Negeri 45. Nah, upaya apa aja Bu yang udah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi di sekolah ini? Nah, di sini kami mengadakan setiap kelas ada pojok baca. Jadi mungkin kalau jam istirahat, anak yang sudah jajan bisa baca di dalam kelas, ada pojok baca, di sudut mereka bisa membaca. Kemudian perpustakaan mengadakan kegiatan kunjungan perpustakaan. Jadi dibuat jadwal, anak itu bergantian, mungkin kelas 6 dulu, dari jam sekian istirahat, baca di perpustakaan, boleh pinjam buku, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian anak-anak juga mengikuti lomba. Kemarin lomba pidato, storytelling. Itu lombanya internal atau eksternal Bu? Di awalnya itu di kecamatan dulu, setelah mereka menang, dilanjutkan lagi ke kota. Contohnya Fadil tadi. Fadil ikut juga? Juara 1 tingkat kecamatan. Keren banget ya. Lomba pidato. Nah, kemarin dilombakan lagi di tingkat kota. Keren banget, berarti dari hal-hal tersebut yang dilakukan untuk pojok baca gitu kan, itu adalah aktivitas yang mendorong kemampuan anak-anak untuk terus meningkatkan kemampuan belajar mereka ya Bu, kemampuan membaca mereka. Nah Bu, dari tadi cerita-cerita yang memang sudah Laras dengar, kita pun tahu bahwa saat ini kan pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan itu sangat amat masif sekali ya Bu. Nah kalau misalnya boleh Ibu sampaikan nggak, pemanfaatan teknologi yang ada di sekolah ini tuh sudah sampai di tahap mana nih menurut Ibu? Untuk sejauh ini guru-guru di sini sangat sudah mengikuti ya teknologi. Contohnya dalam pembelajaran sudah menggunakan Infokus. Jadi ngasih materi pembelajaran tidak hanya kita melihat papan tulis kan. Jadi anak tuh lebih seneng kalau lihat video pembelajaran yang gambar, bersuara, lebih mudah diingat, lebih asik bagi mereka kan. Lihat gambar yang terang-terang, tidak melihat yang papan tulis putih hitam mungkin kan. Nah, jadi lebih seru. Kemudian guru-guru juga sudah menggunakan kuis. Kalau misalnya ulangan harian, menggunakan zip quiz, kemudian kahot, kemudian Quizy. Dan itu juga anak senang karena habis menyelesaikan soal langsung ada nilai. Jadi langsung lihat ketahuan kan, ya Bu nilainya. ranking 1, ranking 2 saat pelajaran. Jadi motivasi ulangan juga gitu. tuh pasti. Anak-anak yang lain yang belum dapat nominasi itu pasti berusaha tuh Bu ya untuk bisa mendapat juga juara kan, jadi motivasi untuk yang lain. Nah, itu dari sisi teknologi ya Bu. Selain itu kan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia pendidikan itu sangat amat cepat gitu kan. Nah, gimana sih cara Sekolah Dasar Negeri 45 Palembang itu tuh beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada? Tapi tentunya kan harus tetap relevan dan beradaptasi dengan baik. Itu caranya gimana Bu? Di sini guru-guru tetap harus belajar ya, tetap belajar, kemudian mengikuti pelatihan. Karena banyak di dinas pendidikan itu melakukan pelatihan, contohnya pelatihan alat peraga. Jadi dari sekolah juga mensupport, ya boleh ikut kegiatan, dibuat surat tugas dan ikut melaksanakan pelatihan tersebut. Setelah itu baru diimbaskan lagi ke sekolah ilmu yang didapat tadi. Jadi sama-sama dapat ilmu yang di luar tadi diterapkan di sekolah ini.
Berarti memang sepenting itu ya Bu untuk pelatihan ataupun activity building yang lain memang wajib diikuti untuk meningkatkan kompetensi sendiri ya. Nah Bu, ada nggak sih potensi atau keunikan yang lain nih yang bisa diselaraskan dalam metode pembelajaran? Misalnya sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut gitu yang menjadi potensi di sekolah ini? Mungkin ini ya, kebersamaan siswa-siswi SD 45 ini dalam impact. Contohnya mereka mengadakan setiap mulai pembelajaran, mereka mengadakan jadwal yaitu membaca ayat-ayat pendek bergantian, per kelas bergantian, kemudian melaksanakan sholat duha bersama, kemudian melaksanakan sarapan bersama. Sarapan itu sarapan sehat, sarapan yang buah sayur, kemudian melaksanakan Jumat barokah atau Jumat berbagi. Jadi mungkin menyediakan makanan. Kemudian mungkin ada beberapa anak yang belum pernah makan itu, jadi merasakan makanan yang dibawa-bawa oleh temannya, saling memberi ya. Iya. Berarti memang yang ditekankan di sini, yang ditonjolkan di sini juga terkait pembekalan dari sisi agamanya sendiri ya Bu, dari kebersamaan dan juga saling berbagi tadi. Iya, jiwa sosial. Kan iya, jiwa sosial membentuk karakter peserta didik itu juga menjadi lebih baik untuk bekal mereka ke depannya ya Bu. Iya. Nah Bu Wulan, saat ini kan kebetulan sedang kita peringati sebagai Hari Guru Nasional nih Bu. Apa harapan dan motivasi Ibu untuk seluruh guru yang ada di Indonesia, khususnya guru-guru yang ada di Sekolah Dasar Negeri 45 ini dalam pengembangan pendidikan? Ya baiklah Mbak ya, semoga untuk guru-guru di sini tetap semangat dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian harapan-harapan lain bagi guru-guru seluruh Indonesia, ayo kita semangat memperkuat sistem pendidikan agar kita melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter untuk anak-anak menghadapi tantangan di masa global saat ini ya. Siap Bu. Sesuai dengan slogan Hari Guru ini ya, tahun ini guru hebat, Indonesia kuat. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak nih Bu Wulan. Rasanya senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu di sini karena banyak banget insight yang bisa kita pelajari dari Sekolah Dasar Negeri 45 ini. Harapannya semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa tercapai dan juga sekolah ini akan selalu maju dan terus berkembang nantinya ya Bu. Amin. Terima kasih. Ibu, kalau misalnya Laras bisa lanjut untuk keliling sekolah boleh? Boleh. Ayo. Sahabat Ikbut, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan Laras dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar semakin banyak yang teredukasi terkait dunia pendidikan. Sampai jumpa!